Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Salah aku berdiri dari batu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin diharap duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Suprandi beserta Kasista, juga yang kami hormati dari kepolisian sektor Suprandi, yang mewakili, juga yang kami hormati Bapak Suprandi yang mungkin masih dalam perjalanan karena undangannya di jam 9. Kita mulai sambil menunggu. Juga yang terhormat Bapak Ketua DPD Suprandi beserta segenap anggota, Bapak RT RW Desa Suprandi yang saya banggakan, juga ketua beserta anggota BUMDes Desa Suprandi, juga tokoh masyarakat, para undangan yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala, kita di pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa hadir di Balai Desa Suprandi tercinta dalam acara musyawarah penetapan anggaran pendapatan belanja desa Suprandi tahun 2025. Semoga kegiatan pada pagi hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa, mari sholawat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya selalu menyertai kita. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada pagi hari ini kita melakukan musyawarah yang sangat penting sekali, karena ini berkaitan dengan kegiatan pembangunan pemerintah Desa Suprandi di tahun 2025. Kami beritahukan Pak Camat yang kita undang ini 60 peserta undangan lebih, karena ini mungkin terkendala hujan, masih belum mereka semua ini Pak Camat. Kita menunggu para undangan sambil kita laksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan dalam forum Musdes ini terkait dengan APBD Desa Suprandi tahun 2025. Di tahun 2025 ini, alhamdulillah, anggaran pendapatan belanja Desa Suprandi itu ada peningkatan. Sekarang itu berjumlah 2.874.000.000
Rp115.470. Nah, kegiatan ini anggarannya dari mana? Salah satunya dari ini Bapak Anda saya sebutkan, nanti biar masyarakat kita itu juga mengerti, paham tentang pendapatan belanja desa Sukorambi tahun 2025 sejumlah itu, yaitu dari hasil pajak daerah itu sejumlah 83.555.000. Bagi hasil pajak retribusi ini 11.232.000. Juga ada dana desa, Bapak. Dana desa ini sumbernya dari APBN yang ditransfer langsung ke daerah. Itu sejumlah 1.550.721.000. Juga ada ADD, alokasi dana desa. Alokasi dana desa ini bersumber dari Kabupaten Jember, Pak. Pendapatan Kabupaten Jember. Alhamdulillah Desa Sukorambi tahun 2025 ini ada peningkatan, Pak, ada tambahan sekitar 100 jutaan tambahnya ini, sejumlah 956.607.470 rupiah. Juga pendapatan asli desa, penyewaan tanah kas desa, Pak, yang ini asli pendapatan desa Sukorambi sejumlah 152 juta. Dan ini ada program dari provinsi Desa Sukorambi tahun ini Pak Camat mendapat program Jati Puspa, Pak, sejumlah 150 juta, yang mana ini peruntukannya untuk program pemberdayaan masyarakat pedagang UMKM nantinya. Jadi jumlah totalnya APBD Desa Sukorambi tahun 2025 ini 2.874.115.470 rupiah. Dan peruntukannya untuk apa, Bapak Ibu? Di situ saya sekilas sampaikan dana desa karena ini anggaran yang paling besar dan sangat menunjang untuk kemajuan Desa Sukorambi. Dan itu ada syarat ketentuan yang berlaku peruntukannya. Ada yang Ermat, ada yang non Ermat. Ermat ini yang sudah ditentukan oleh Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan peruntukannya. Salah satu contohnya untuk BPDD, penanganan stunting, dan 20% sekarang itu harus digunakan untuk program ketahanan pangan dan menunjang program swasembada pangan yang menjadi prioritas utama pemerintah pusat sekarang. Dan di situ juga ada aturan undang-undangnya yang harus kita laksanakan. Dan non-Ermat itu, Bapak Ibu, itu adalah kegiatan yang kewenangannya itu prioritas desa, berdasarkan usulan prioritas desa, kewenangan desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sukorambi berdasarkan RPJMDes, juga usulan-usulan yang disampaikan di tiap-tiap RT RW per dusun. Jadi dengan adanya aturan-aturan ini, mungkin dari usulan-usulan Bapak RT RW juga tokoh masyarakat belum terdanai di tahun ini, karena adanya aturan-aturan kayak 20% prioritas untuk ini. Jangan berkecil hati, juga disampaikan kepada masyarakat, Pak. Ini kan seharusnya kemarin sudah Desember ini kita harus penetapan, karena masa transisi pemerintahan, pelantikan presiden, gubernur, bupati, sehingga kita terus beradaptasi dengan adanya peraturan-peraturan. Yang terbaru kemarin itu yang menjadi pedoman bagi kita itu ada surat edaran Kementerian Desa di bulan Januari kemarin. Jadi harus menyisikan anggaran 20% untuk ketahanan pangan yang dalam hal ini nanti melibatkan BUM Desa atau BUMDesma. Dan BDH dan lain-lain ini, Pak, anggaran APBD kita yang terima ini bersumber dari pajak, Bapak, dari pajak yang kita bayar kepada negara. Dan Sukorambi ini, Kecamatan Sukorambi itu khususnya ya, Pak, merosot rankingnya, Pak. Kalau kemarin itu sih kita ranking tengah-tengah, sekarang ini ranking 3 dari belakang. Nyalakan Pak Camat ini nanti
disetrap Pak Kades juga. Jadi untuk itu Bapak Ibu hadirin, Bapak Ketua DPD, RW, tokoh masyarakat yang sudah hadir pada pagi hari ini, nanti dibantu Pak Kasun semua perangkat dalam memungut pajak di masyarakat. Apa yang menjadi kendala-kendala monggo disampaikan kepada kami. Di sini kami pemerintah kecamatan, desa siap untuk membantu kesulitan-kesulitan dalam kendala-kendala dalam pemungutan pajak di masyarakat. Intinya SPPP itu harus sampai kepada wajib pajak. Karena sampai hari ini kemarin itu masih ada warga yang menanyakan ke saya tidak pernah ditagih, tidak pernah menerima SPPP, ini masih ada. Poin yang saya catat adalah dari Pak Kades tadi tentang sumber dana dari pemerintah untuk masyarakat di desa atau pemerintahan desa itu salah satunya adalah dari DD, kemudian dari BGH, bagi hasil pajak ya Pak Kades ya, pajak ya. Tadi sudah disampaikan bahwa bagi hasil pajak ini diserahkan kepada desa Sukorambi ini luar biasa ya, sekitar berapa itu Pak Kades? BGH itu sekitar 83 sekian ya, 83 juta sekian. Saya evaluasi nih Pak Kades, sambil evaluasi ya Pak Kades ya, mohon maaf ya. Nah, Sukorambi, Kecamatan Sukorambi itu di tahun 2025 sampai dengan Januari itu perolehannya 24% Pak. Iya, 24%. Nah, khusus untuk Sukorambi, desa Sukorambi itu 13% Pak. Ya, atau sekitar 51.177 sekian. Ya, pendapatan dari pajak yang diserahkan ke pemerintah desa itu 83 sekian. Jadi banyakan yang diserahkan ke desa untuk pembangunan daripada yang disetorkan kepada pemerintah. Jadi mohon, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades, mohon atensinya dari teman-teman RT RW, Pak Kasun terkait dengan pajak. Karena pajak ini pengembaliannya pun juga untuk masyarakat di pedesaan, khususnya adalah dalam rangka untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Hal-hal yang lain, pengawasan dan sebagainya ini memang perlu. Jadi penjenengan juga bisa untuk bertanya, tapi bertanyanya itu harus tepat orang dan tepat sasaran. Jangan bertanya kepada yang tidak tahu. Ya, akhirnya tambah tidak karu-karuan ini, suasana tambah gridu, gitu, tambah gaduh, tambah tidak karu-karuan. Tanya langsung kepada Pak Kades atau BPD atau ke TPK-nya ya. Ini tidak apa-apa, atau ke pendamping desa. Silahkan bertanya, itu hak penjenengan. Pasti ada jawaban yang sesuai dengan apa yang penjenengan tanyakan. Kalau bertanya kepada orang yang tidak sesuai, ya jawaban jenengan tidak tahu, ya tidak sesuai jawabannya gitu, ya tidak sesuai jawabannya, macam-macam, apalagi dibumbui hal-hal yang kurang baik gitu ya. Tapi pengawasan itu memang penting. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit menyampaikan berkaitan dengan sumber anggaran yang untuk desa ini tentang prioritas ya, prioritas penggunaan dana desa tahun 2025. Biar penjenengan paham Pak ya, biar penjenengan paham. Dana desa itu apa sih Pak? Yang bisa sudah langsung 50.000 dari saya, asli sudah. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Tak siapkan sama saya. Ayo, siapa yang bisa? 50.000 ayo. Kan sudah disebutkan tadi saya. Ayo, dana desa itu apa? Ya. Dana desa dari APBN. Nah, terus Yang dibutuhkan untuk desa langsung dari pemerintah. wah, aku sih tepuk tangan nih, 50.000 langsung nih Mas. Langsung saya enggak langsung. Oh, 50.000. Bakso kekil ya. Mantap, dipantau. Ya betul itu ya, lanjut Mas. Mbak. Ya itu dana desa, dana yang dialokasikan dari APBN. Oh, betul motor. Dari APBN untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ya, dana itu disalurkan melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD kabupaten ya. Jadi ada mekanismenya, makanya hari ini ada musyawarah penetapan APBDes yang itu anggarannya adalah bersumber dari APBD yang dari APBD kabupaten dari APBN. Nah, tujuan dari tujuan dari dana desa itu apa? Yang pertama, mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, kalau ibaratnya mobil Pak atau sepeda, kalau nggak ada BBM-nya ya macet Pak, ya, nggak bisa jalan, pasti disuruh laku kecuali dundunan gitu ya, dundunan bisa. Jadi memang untuk penyelenggaraan pemerintahan macam-macam Pak Kades ini ngurusi A, ngurusi B ya, ada apa itu jenazah meninggal di mana itu di Banyuwangi, ini urusan ya termasuk di dalamnya gitu ya. Membangun infrastruktur desa seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum ya. Jalan desa itu dibangun oleh pemerintah desa melalui anggaran dana desa tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Kades. Tapi tidak semuanya Pak, ya tidak cukup anggaran segitu untuk membiayai mana ini seluruh desa di wilayah Desa Sukorambi ini mestinya bertahap ya, urutan ya, sesuai dengan skala prioritas ya, pasti dibangun, cuman nanti secara berurutan. Kemudian membuka akses pasar bagi produk-produk UMKM ya, kegiatan-kegiatan UMKM itu bisa diambilkan dari dana desa. Misalkan ini Bu buka desa ini ya, Bu ini punya keterampilan untuk membuat ini seling misalkan dari pisang ya, itu bisa digunakan anggarannya untuk kegiatan itu. Memfasilitasi partisipasi UKM dalam pameran dan bazar, pernah ini dulu diselenggarakan, misalkan ada pameran di mana itu di kabupaten. Kemudian mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Ini ya, pemerintah pusat ini memberikan anggaran kepada desa itu supaya tidak tertinggal dengan kota itu ya. Jadi pembangunan terus masuk kota ini terlalu ngapi tapi desa ini tidak bagus gitu, barno wedenda. Jadi pemerintah ini memberikan anggaran kepada pemerintah desa untuk mengikuti jejak dari pembangunan yang ada di perkotaan ya. Kemudian menanggulangi kemiskinan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades, 15% maksimal untuk dana kemiskinan melalui apa? BLT-DD ya. Ada tuh yang dapat BLT-DD di warganya, tapi kan tidak semua, itu ada aturannya, hanya 15% maksimal ya. Makanya kalau ada Pak ini kok enggak katut, memang batasannya adalah maksimal 15% gitu ya Pak ya. Maksimal 15%. Kemudian memperkuat pelayanan publik di desa. Itulah tujuan dari dana desa. Lanjut. Nah ini dasar hukumnya. Nah, jadi Pak Kades ini dan BPD menetapkan RKPdes ini bukan tidak ada dasarnya, ada dasar hukumnya. Sumbernya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang sekarang sudah dirubah kemarin ya, dengan adanya penambahan jabatan kepala desa itu tahun 2024 kalau tidak salah ya. Kemudian peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa, Permendes PDTT nomor 2 tentang ini ya, petunjuk operasional atas fokus dana desa tahun 2025 ya, yang sekarang ini lagi ditetapkan melalui musyawarah desa ya. Lanjut. Nah ini ya, ini penggunaan fokusnya, penggunaan dana desa biar Bapak Ibu paham gitu ya. Yang pertama penanganan kemiskinan ya, alokasinya maksimal 15% untuk BLT-DD. Sini berapa Pak Kades? 25 KPM. Kira-kira maksimal kan ya, maksimal 15% ya, bagus gitu ya. Kemudian penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Saya yakin di Desa Sukorambi ini pasti ada Destana atau Tagana, ada ya? Nah itu kemudian untuk bantuan-bantuan yang bencana korban ya, bencana Pak Kades ini sering ini saya tahu betul ini Pak Kades ya, ketika ada orang tidak mampu kemudian ada permasalahan dan sebagainya datang untuk memberikan bantuan ya.
Kemudian untuk peningkatan promosi dan pelayanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting. Ya. Jadi anggarannya salah satunya juga digunakan untuk pemenuhan PMT stunting di wilayah desa masing-masing. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua RT RW. Jadi saya masuk di Kecamatan Sukorambi ini tahun 2023 bulan Desember. Ya, saya lihat stunting itu di bulan Februari 2023 itu angkanya itu 19,6%. Saya sampai kaget tuh pakai teman Sukorambi ini ya, gitu ya. Nah, tetapi alhamdulillah di bulan November 2024 itu turun menjadi 5 sekian persen. Berarti dari 19 turun ke 5%. Ini bukan kerja saya, tapi kerja pemerintah desa. Luar biasa nih, PKK, RDS, kemudian TPPS desa, Pak RT, Pak RW, yang fokus di dalam penanganan terkait dengan anak-anak yang menderita stunting. Ini luar biasa, ini capaian yang sangat luar biasa. Ya, dari 19 Bu, turun ke 5, sekian persen. Ya. Kemudian tapi pajaknya turun, ya turun dalam arti pendapatannya. Ono barengi mudun Pak Agung. Lanjut, ya. Dukungan program ketahanan pangan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades. Pak Kades hafal betul berapa alokasinya, ya. Jadi alokasinya ada 20%, ya. 20% dari anggaran yang diterima oleh desa, ya. Tapi untuk khusus untuk anggaran DD, ya, alokasinya 20% desa untuk program ketahanan pangan, ya, seperti pengembangan lumbung pangan dan pertanian berkelanjutan. Ya, nanti ada cuklak juknisnya 20% itu untuk apa saja ketahanan pangan. Maka dari itu nanti menunggu cuklak juknisnya aja Pak Kades, supaya nanti lebih pas ya. Nanti insya Allah hari Kamis saya mengajak seluruh kepala desa di Kecamatan Sukorambi ini beserta kaur perencanaan, Jumat ya, Jumat beserta kaur perencanaan untuk rapat bersama, kemudian dengan pendamping, rapat bersama dengan koordinator pendamping kabupaten dan kepala DPMD Kabupaten Jember, supaya nanti ada pemahaman bersama. Saya juga tidak ingin Bapak Ibu, ya saya yakin Pak Kades juga tidak ingin nanti salah di dalam penggunaan alokasi anggaran dana desa. Gak enak Bu lah diperiksa Pak Kades ya. Gak enak lah diperiksa. Waduh sembarang sudah ya. Ya, kan gak enak ya Pak Ketua ya. Ya, makanya kita kepingin ayo kita sama-sama mengikuti juklak juknis. Makanya kan saya tidak ingin di wilayah kami ini ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita langsung kita hadirkan narasumbernya yang kompeten memang dari DPMD dan tim koordinator pendamping kabupaten ya Mas Tris ya, biar mereka nanti yang menjelaskan. Nah, Pak Kades silakan nanti bertanya, sudah silakan bertanya apa saja, kalau sudah ditetapkan ini bagaimana dan sebagainya nanti ditanyakan di forum itu. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang lebih konkret gitu ya. Lanjut ya. Kemudian pengembangan potensi desa ya. Ini inisiatif untuk memanfaatkan desa membangun potensi unggulan masing-masing desa seperti yang saya sebut tadi. Misalkan desa Sukorambi ini kepingin memunculkan desa tematik sayur misalkan ya, khas untuk sayur. Karena saya dengan Pak Kades sudah balik ini ngomong ya apa Pak Kades ya. Lah ini Sukorambi ono pasar sentra ya mati ya. Pasar sentra sayur misalkan di Sukorambi misalkan ya. Ajari. Apa itu? Oh. Bisa Pak? Bisa. Oh, kenapa? Pasar sentra sayur misalkan. Wih, luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, ya, untuk mengurangi kepadatan di Pasar Tanjung. Ya. Kan enggak usah atuh-atuh ini petani Sukorambi ini kalau dodolan misalkan nang Sukorambi. Ya. Kemudian yang kedua, jalur Sukorambi ini jalur provinsi loh ini. Ini jalur provinsi yang tapal mudah ini, dari Bondowoso bisa, dari mana itu? Dari Banyuwangi juga bisa, dari Bondowoso juga bisa. Ya kalau ada lahan misalkan disetujui, tapi kan tidak mungkin Pak Kades sendiri, tentunya peran pemerintah kabupaten juga ada di situ gitu ya. Karena ini pasar sentra seperti di Sidoarjo itu ada pasar sentra buah, di Malang itu juga ada pasar sentra buah dan sayur. Jadi semua setapal kuda ini kulaane iku ana nang
Sukorambi gitu. Enak loh aksesnya Sukorambi, ini jalur alternatif untuk tapal kuda. Kemudian juga untuk mengurangi kepadatan di Pasar Tanjung misalkan. Kemudian juga petani sayur di Sukorambi ini paling banyak ya. Khususnya adalah petani sayur-sayur sawi, kemudian dan lain sebagainya. Luar biasa. Nah, ini mungkin nanti menjadi ide dari Desa Sukorambi yang bisa disondingkan kepada pemerintah maupun kepada DPRD Kabupaten Jember. Sudah waktunya Sukorambi. Sudah mulai banyak ya. Kemudian pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital. Sukorambi ini satu-satunya yang punya jurnalis warga yang sudah dilatih ya. Ini luar biasa ini Pak Ketua BPD ini pelopornya. Jadi langsung bisa untuk membuat narasi-narasi pemberitaan kepada masyarakat, tentunya pemberitaan-pemberitaan yang positif gitu ya. Kemudian pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal. Ini maksudnya adalah jadi pembangunan yang ada di wilayah Desa Sukorambi ini memanfaatkan tenaga lokal ya, tenaga lokal yang ada di desa, termasuk juga bahan baku bangunannya ya, diambilkan dari wilayah Desa Sukorambi, sehingga perputaran uang ini tidak kemana-mana, ada di wilayah Desa Sukorambi saja gitu ya, karena nanti akan dikembalikan lagi kepada penjenengan semua. Lanjut ya, program sektor prioritas lainnya ya, misalkan monggo sudah desa yang tahu ini. Kemudian 3% untuk dana operasional ya, alokasinya maksimal 3% dari pagu dana desa untuk mendukung operasional pemerintahan desa ya. Silahkan nanti operasional untuk apa, itu desa yang tahu ya. Lanjut. Nah, ini prinsip pengelolaan dana desa. Yang pertama adalah partisipatif. Nah, ini ada masukan dari penjenengan semua melalui musyawarah ya, opo ae pembangunan ya yang perlu dilakukan. Tidak harus fisik saja sebenarnya ya, pembangunan sumber daya juga bisa, pelatihan juga bisa. Misalkan Karang Taruna mau mengadakan pelatihan pembuatan apa gitu ya, supaya nanti dijual. Kemudian PKK mau pelatihan terkait dengan pembuatan masakan apa, bisa digunakan untuk hal-hal itu ya. Kemudian dalam perencanaan dan pelaksanaan ada pengawasan juga ya, transparan dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan. Nah, makanya mulai hari ini rencana anggarannya itu ditetapkan, ditransparansikan, dibacakan, kemudian untuk ditetapkan supaya diketahui oleh semua pihak. Ini termasuk salah satu metode transparansi. Kemudian yang kedua, pada saat pelaksanaan pembangunan itu juga ada prasastinya, kemudian juga ada papan namanya. Nah, ini adalah termasuk salah satu bukti pelaksanaan secara transparansi ya. Kemudian pengguna dana dilaksanakan secara, nah ini swaklola. Swaklola itu artinya bahwa dilaksanakan oleh desa itu sendiri dengan menggunakan tenaga lokal dan bahan baku lokal yang ada di wilayah desa ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, ada surat edaran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Jember ya terkait dengan penggunaan dana desa. Ini harus saya sampaikan Pak kepada penjenengan, karena di poin terakhir itu ada tulisannya Pak, berdasarkan peraturan menteri bla bla bla, maka bersama ini dimohon kepada camat untuk dapat melakukan fasilitasi kepada pemerintah desa agar, nah kemarin saya sudah rundingan dengan teman-teman pendamping ya opo iki biar tidak salah dan sebagainya. Nah, maka hari ini saya sampaikan yang pertama, mau lanjut, memastikan ya belanja dana desa paling rendah 20% sebagai penyertaan modal desa kepada BUMDes atau BUMDes bersama atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di desa untuk ketahanan pangan, diputuskan dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa ya. Jadi memastikan anggaran 20% sebagai penyertaan modal BUMDesma di dalam rangka untuk ketahanan pangan, itu intinya. Yang kedua,
bagi pemerintah desa yang telah menetapkan dokumen APBDes dan masih belum menganggarkan ketahanan pangan pada kode rekening penyertaan modal desa, ya, penyaluran pengeluaran pembiayaan sebagaimana poin 1, maka dilakukan apa itu? Perubahan APBDes. Nah, ini ya, monggo nanti disikapi bersama pendamping dan mungkin ada masukan dari pendamping dan sebagainya. Tapi yang jelas nanti hari Jumat itu setelah kita senam, nanti bersama-sama kita bisa rapat dengan kepala DPMD dan tim pendamping kabupaten. Kemudian yang ketiga, ya. Oh, yang ketiga sudah ya, baca ya. Kemudian poin 4, ya. Poin 3 ya. Poin 3, bagi pemerintah desa yang telah melakukan pengajuan penyaluran dana desa tahap 1 dan telah salur pada rekening kas desa, namun masih belum menganggarkan ketahanan pangan pada rekening penyertaan modal desa, maka alokasi anggaran desa untuk kegiatan ketahanan pangan agar tidak direalisasikan terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang keempat, petunjuk lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan sebagaimana poin nomor 2 dan 3 menunggu surat edaran dari kementerian yang membidangi. Ya, nanti ada juknisnya ini. Pemerintah desa dapat mengajukan permohonan penyaluran dana desa tahap 1 apabila telah mencukupi seluruh dokumen persyaratan penyaluran, ya. Kemudian secara rinci teknis pelaksanaan pedoman pada keputusan Menteri nomor 3 tahun 2025 tentang pedoman penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan di forum ini supaya untuk menjadi perhatian kita semuanya, ya. Itu hal-hal yang poin-poin penting. Lanjut, Mbak, udah habis ya. Itulah hal-hal yang penting, tapi saya meyakini teman-teman dari pemerintahan desa Sukorambi ini sudah memfasilitasi hal itu, ya. Tidak usah khawatir menjenengan semua, ya. Pak Kades beserta perangkat desa dan BPD ini sudah memfasilitasi kegiatan-kegiatan sesuai dengan juknis yang disesuaikan dengan Permendes PDT nomor 3 tahun 2025. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Matur nuwun.